sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa fi asrarihi fi dharani amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Faslun fi sholatin nafl ila angqal wa sholatul kusufaini ila angqala bi khutbataini, beserta dengan dua khutbah di dalam pelaksanaan daripada sholat gerhana matahari ataupun gerhana rembulan, dan juga sholat idaini ay idul fitri wa idul adha. Bi khutbataini beserta dengan dua khutbah ay ma'ahuma, maksudnya beserta dengan dua khutbah ba'dahuma, yang setelahnya sholatul idaini wa kusufaini, setelah pelaksanaan dari dua sholat idul fitri dan idul adha dan dua sholat gerhana. Ayusannu maksudnya disunahkan apa khutbatani, dua khutbah. Ayusannu maksudnya disunahkan apa khutbatani, dua khutbah ba'da fi'li sholatil idaini, setelahnya pelaksanaan sholat dua hari raya, setelahnya pelaksanaan sholat dua hari raya Idul Fitri wal Adha, walau bi ghaddin, walaupun adanya fi'lu sholatil idain, pelaksanaan dua sholat id itu pada hari esoknya, ya, walaupun pelaksanaannya itu dilakukan pada hari esoknya. Fima di dalam pendapat yadharu yang jelas apa ma, dalam satu pendapat yang mengatakan diperbolehkan pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri wal Adha itu pada hari esok. Walau kana fi'luha fil ghadi wa dzalika fi ma'ida syahidu ba'dal ghurub yatil hilal al-lailati al-madiyati fa innaha tusalli ada'an al-ghadi kama taqaddam. Wal kusufaini, dan setelahnya pelaksanaan dua sholat gerhana, ya, pelaksanaan daripada dua khutbah. Wa yaftatihu, dan mengawalilah siapa khatib, wa yaftatihu, dan mengawalilah siapa khatib ula khutbatail idaini, ula khutbatail idaini, pada permulaan dua khutbahnya dua sholat id, awalilah oleh si khatib pada permulaan dua khutbah dari dua sholat id, lal kusufi, tidak khutbah sholat khusuf, ya berarti bukan pada khutbah sholat khusuf sholat gerhana. Awali ta'aluknya bitis takbiratin, dengan 9 kali takbiran, ya, di dalam mengawali khutbahnya. Pada khutbah pertama diawali dengan 9 kali bertakbir, Allahu Akbar, 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 sebanyak 9 kali dalam khutbah pertama. Kemudian wasariati, dan di dalam khutbah yang kedua bisa main dengan 7 kali takbiran. Nah, ini tata cara di dalam kita berkhutbah di dalam khutbah dua sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada khutbah pertama diawali dengan 9 kali takbir, kemudian khutbah kedua sebanyak 7 kali takbir. Bulaan halnya secara terus menerus, ya, di antara takbiran tersebut. Kemudian yang bagi dan seyogianya apa ayat sila memisahnya khatib bainal khutbataini, di antara dua khutbah, ditakbiri dengan takbir. Kemudian
dianjurkan di dalam fasal antara khutbatain, khutbatul ula wasaniyah, dengan bacaan takbir. Wa yuksiru dan memperbanyaklah siapa khatib. Wa yuksiru dan memperbanyaklah siapa khatib minhu dari takbir fi fusulil khutbati, di dalam setiap akhir-akhir sajaknya khutbah atau akhir-akhir pembahasan khutbah ya. Jadi di dalam pertengahan khutbahnya si khatib ini memperbanyak bacaan setiap satu ilmiah, misalkan satu pembahasan diselingi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai lagi ya, untuk memperbanyak bacaan takbir di setiap ya fusulul khutbah ya, akhir daripada sajak atau alinea daripada khutbahnya yang disampaikan. Walahu berkata pada yang bagi ayyabsila bainal khutbatain bit takbir wa yuksiru minhu fi fusul khutbah, siapa as-Subkiyu, Imam Subki. Dan ini adalah apa yang diutarakan oleh Imam Subki. Wala tusannu dan tidaklah disunahkan, wala tusannu dan tidaklah disunahkan apa hadhihi takbirati, takbiran ini ya, pelaksanaan di dalam khutbah yang pertama dengan diawali 9 kali takbir, kemudian khutbah yang kedua diawali dengan 7 kali takbiran, kemudian di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua diselingi dengan takbir, diisi dengan takbir, kemudian di antara fusulul khutbah, akhir-akhir daripada materi yang disampaikan dalam khutbahnya itu juga disunahkan memperbanyak takbir. Hal ini tidak berlaku ya, tidak disunahkan wala tusannu dan tidak disunahkan apa hadits takbiran, takbiran ini lil hadirina, bagi orang-orang yang hadir. Sedangkan bagi jamaah yang hadir, yang menghadiri sholat Id, ini tidak disunahkan untuk membaca takbir. Ini bagi sikha. Kemudian wa sholatus istisqain, dan juga sholat karena meminta siraman atau meminta hujan. Sholat istisqa, pembahasan daripada pembahasan sholat sunnah, diantaranya lagi adalah sholatul istisqa. Indal hajati, ketika butuh, lil ma'i, pada air, baik alasannya lifakti, karena tidak adanya ma'un, au mulu hatihi, atau karena asinnya ma'un, au killatihi, atau karena sedikitnya ma'un air ya. Selanjutnya yang disunahkan bagi kita untuk dilaksanakan adalah sholat istisqa. Kapan pelaksanaannya? Yaitu ketika kita membutuhkan pada air, baik karena kekeringan atau airnya asin, atau karena sumber mata airnya sedikit. Nah, di situ disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat istisqa. Bihaitsu la yakfi, dengan sekiranya tidak mencukupi apa ya. Bihaitsu la yakfi, dengan sekiranya tidak mencukupi apa wahia, adapun sholatul istisqa itu ka sholatil aidi, seperti sholat aid. Sedangkan pelaksanaannya ini hampir sama dengan sholat id ya. Lakin yastaghfiru, akan tetapi meminta ampunlah siapa al-khatibu, orang yang berkhutbah. Lakin yastaghfiru, akan tetapi beristighfarlah atau meminta ampunlah siapa al-khatibu, orang yang berkhutbah. Berarti khatibnya badalan takbiri, hal yang menjadi pengganti dari takbir, bil khutbati, dalam khutbahnya ya. Tapi yang menjadi pembeda di dalam saat istisqa, si khatib ini bukan membaca takbir, tetapi disunahkan membaca istighfar, pengganti dari takbir yang ada di dalam sholat Id. Baik dalam khutbah yang pertama yang tadi dianjurkan 9 kali, khutbah yang kedua 7 kali, kemudian diselingi antara khutbah dengan khutbah pertama dan kedua, dan seterusnya. Takbiran-takbiran tersebut di dalam sholat istisqa diganti dengan istighfar. Nah, itu dua perbedaannya.
Kemudian wa yastaqbilu, dan menghadaplah siapa khatib ya al-qiblata, pada arah kiblat. Nah ini beda lagi ya, ada perbedaan sedikit lagi. Halatad du'ai, ketika dalam keadaan doa. Ba'da sadril khutbati, setelah permulaan khutbah as-saniyati, yang kedua ya. Kemudian dianjurkan bagi khatib untuk mengarahkan dirinya menghadap ke arah kiblat ketika berdoa, yaitu pada permulaan khutbah yang kedua. Ibaratul minhaj wa yad'u fil khutbatil ula wa yaqulu, dan berdoalah khatib di dalam khutbah yang pertama dengan ucapan, dengan doa, Allahumma skina ghaisan mughisan hani'an mari'an muri'an ghadaqan mujallalan sahan tabaqan daiman. Allahumma skinal ghais wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa arsilis sama alaina midraran. Nah ini doanya yang dibacakan di dalam khutbah yang pertama. Kemudian wa yastaqbilu qiblah ba'da sadril khutbatis saniyah, ya setelah ya permulaan daripada khutbah yang ai nahwi sulusiha, maksudnya kira-kira sepertiganya khutbah kedua ya. Sepertiganya khutbah, jadi khutbah pertama, khutbah kedua. Kapan ya memalingkan dirinya ke arah kiblat dengan berdoa, yaitu sekira-kira khutbahnya ini sudah terlaksana sepertiga, berarti berada di khutbah yang kedua ya, mendekati akhir dari khutbahnya sepertiga ya. Ini yastaqbilu qiblah ba'da sudul khutbatis saniyah wa yuballighu fi du'a sirran wa jahran ya. Kemudian wa yuhawwilu ridaahu, ya lidahnya ya dipindah ya, dibalik, indastiqbalihi ya, ketika menghadap ke arah kiblat, lidahnya pun juga diputar. Bagaimana caranya? Wa yaj'alu yaminahu yasa wa yaj'alu yaminahu yasaru ya. Yaminuhu yasaru, menjadikan dari arah kanan daripada lidahnya pindah ke arah kiri. Begitu juga sebaliknya ya. Wa yaj'alu a'lahu asfalahu wa aksuhu, dan juga menjadikan yang tadinya di atas jadi ke bawah. Begitu juga wahwilun nas ya, jamaah juga sama, dianjurkan untuk memindah lidahnya, diputar, dibalik ketika dia melaksanakan sholat istisqa, letaknya ketika khutbah yang kedua. Nah ini ya, khotibnya berpaling ke arah kiblat sambil berdoa. Nah ketika berpaling itu lidahnya pun diputar, yang tadinya di sebelah kiri jadi sebelah kanan, yang tadinya di bawah jadi di atas. Ini kesunahan di dalam melaksanakan khutbah di dalam sholat istisqa, dan di situ ada hikmahnya tentunya ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang tadinya keadaan kering menjadi hujan, yang tadinya paceklik menjadi subur, dan sebagainya, dengan perpindahan tadi isyarat agar Allah Subhanahu wa taala berubah keadaan yang ada menjadi baik. Nah ini pelaksanaan di dalam sholat istisqa ya. Kemudian Allah berkali wa sholatut tarawih, dan sholat tarawih ya. Daripada bagian sholat sunnah diantaranya lagi sholatut tarawih. Wahia, adapun sholatut tarawih itu isruna 20 apanya rokaatnya. Nah ini dalam mazhab Syafi'i bahwa jumlah rakaat daripada sholat tarawih itu 20 rakaat. Al-aslu fiha ma rawa as-syaykhan, asal atau landasan daripada pelaksanaan sholat tarawih adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail li layali Ramadan, bahwa Nabi Muhammad keluar di pertengahan malam pada malam-malam bulan Ramadan, wa sholat ya fil masjid, beliau melaksanakan sholat di masjid, wa sholat an-nas bi sholatihi, kemudian para manusia atau para sahabat Nabi ikut sholat dengan Nabi di belakang Nabi.
Watakasaru sehingga menjadi banyak, falam yakhruj lahum birrabi'ati, maka Rasulullah tidak keluar pada hari yang keempat. Ya, karena melihat antusias dari sahabat Nabi begitu banyak mengikuti Nabi pelaksanaan sholat tarawih. Akhirnya pada malam yang keempat Nabi nggak keluar untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid. Waqala berkata lahum sahibuha, ya, khasyitu, bahwa Rasulullah berkata kepada sahabatnya, khasyitu an tafrudu alaikum sholatal lail fatahajjazu anha, aku mengkhawatirkan akan diwajibkannya atas kalian sholat malam, yaitu sholat tarawih, maka aku merasa kasihan kepada kalian semua. Nah, ini landasan daripada disunahkannya sholat tarawih, ya. Waruwi al-Baihaqi bi isnadin sahih annahum yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 raka'atan. Ya, juga diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya para sahabat pada zaman Sayyidina Umar ala ahdi Umar bin Khattab, pada setiap bulan Ramadan mereka melaksanakan sholat tarawih bi 20 raka'atan dengan melakukan 20 rakaat. Nah, berarti landasan kita ahli sunnah wal jamaah terutama Syafi'i, ya, pelaksanaan sholat tarawih 20 rakaat berlandaskan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Baihaqi, dan ini adalah hal yang dilakukan oleh Sayyidina Umar pada zaman Sayyidina Umar. Berarti ini merupakan sunnah min sunnatil khulafa'ir rasyidin, tepatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Disitulah terjadi awal bid'ah yang dikatakan bid'ah hasanah. Kata Sayyidina Umar, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Ketika Sayyidina Umar menyaksikan para sahabat pada malam-malam bulan Ramadan melaksanakan sholat sendiri-sendiri di masjid, yang di pojok, ada yang di tengah, ada yang di depan, sehingga suara para jamaah ini bising seperti tawon, mau baca ini, baca itu, baca ini, wong. Kalau di rumah kalau begini nih enaknya jadi satu aja, kita laksanakan sholat tarawih sambil baca. Nah, akhirnya pada zaman Sayyidina Umar dilaksanakanlah sholat tarawih secara berjamaah. Maka Sayyidina Umar, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Yang pertama mengadakan bid'ah adalah sahabat Nabi sendiri, yaitu Sayyidina Umar bin al-Khattab. Sayyidina Umar bin al-Khattab. Nah, ini makanya dari mazhab Syafi'i bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah makruhah, ya, dan bagian-bagian bid'ah yang lainnya. Tidak memukul rata bahwa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat tanpa terkecuali. Nah, ini aku, ya, karena ada kullun di situ, ada sur, memang dimakna kul lil istighraq, tetapi lil jins, ya, jenis daripada bid'ah, ya, bukan kullu yang bermakna menyeluruh semuanya, ya. Nah, ini perlu dipahami, ya. Berarti pelaksanaan kita selama ini 20 rakaat berlandaskan dari apa yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar bin al-Khattab. Dan juga waruya Malikun, Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab Muwatta'nya, bisalah sinwa isrina, dengan 23 rakaat. Wa jama'al Baihaqi bainahuma, ya. Kemudian Imam Baihaqi menjamakkan di antara dua pendapat ini. Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya 23, Sayyidina Umar pelaksanaannya 20. Dijamakkan oleh Imam Baihaqi di annahum kanu yutiruna bisalasi, bahwa Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya yang jumlahnya 23 itu disempurnakan ditambah dengan 3 witir. Sempurnalah 23 plus witir. Dan inilah yang menjadi pelandasan kita di dalam pelaksanaan sholat tarawih selama ini yang diriwayatkan Imam Malik, ya, Malik bin Anas, yang merupakan salah satu daripada tabi'in, kalau nggak salah, ya, Imam Malik, ya, tabi'in atau tabi'in, Imam Malik ini generasi awal-awal, termasuk daripada orang-orang aslamul saleh yang awal-awal daripada mazhab Maliki. Dalam kitab Muwatta'nya beliau meriwayatkan 23 rakaat. Dijamakkan oleh Imam Baihaqi 23 ini maksudnya
nggak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tetapi 23 ini 20 sholat tarawihnya, 3-nya sholat witir. Ya. Wah. Kemudian ya, sedangkan di dalam permasalahan pelaksanaan yang lainnya, itu dengan pendapat-pendapat lainnya, ya. Di tanah Madinah contohnya, ya, yaitu pelaksanaan daripada sholat tarawih itu sebanyak ya, sintan wasalasina amahum fi ahlul Madinah pada sintan wasalasina 6 dan 30, berarti 30-an 6 pelaksanaan di dalam sholat tarawih di Masjid Nabawi, yaitu sebanyak 36 rakaat. Bi asri taslimatin, dengan 10 kali salaman. Dari 20 rakaat 10 kali berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fi kulli lailatin, dalam setiap malam min Ramadhanin, dari bulan Ramadan. Landasannya li khabarin, berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mana siapa orang yaitu qama, menegakkan, siapa man, mendirikan, siapa man Ramadan pada bulan Ramadan, ai qiyamul lail, imanan hale beriman siapa man, wa ihtisaban, dan mencari balasan siapa man, ghufira maka diampuni lahu bagi man apa man dosa, ghufira maka diampuni lahu bagi man apa man dosa taqaddama yang telah dahulu apa man bayaniannya min dzambihi, dari dosa-dosanya. Man, barang siapa yang menghidupkan hari-hari bulan Ramadan baik siang maupun malamnya dengan keimanan dan mencari balasan dari Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Inilah dasar daripada disunahkannya menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ya. Wajibu, dan wajib at-taslimu ulu salam min kulli raka'ataini, dari setiap 2 rakaat. Hukumnya wajib di dalam mazhab Syafi'i, ya. Dalam setiap 2 rakaat ulu salam, ya. Maka kalau sholat, maka apabila sholat siapa musolli arba'an, dengan 4 rakaat minha, dari tarawih, bitaslimatin, dengan 1 kali salaman, lam tasihha, maka tidak sah apa sholatnya. Au aksar, atau lebih banyak. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau dia sholat tarawih 4 rakaat, sekali 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, maka sholatnya tidak sah. Aslan, secara asalnya, in kana amidan aliman, kalau memang dia mengetahui dan dia menyengaja. Tapi wa illa, kalau tidak mengetahui dan tidak ada penyengajaan, shohat lahu, maka sholatnya menjadi sah. Nah, pelan mutlakon, tetapi menjadi sunnah ya. Ya, ini ya pendapat kita, entah pendapat di luar mazhab Syafi'i, tapi pegangan kita Syafi'i, ya ikuti. Di luar Syafi'i ya silakan, ya. Ini perbedaan ikhtilaf di dalam masalah pelaksanaan sholat tarawih. Yang lebih bijak itu ya silakan saling menghargai, ya. Jangan saling menyalahkan, karena pada intinya semua berhijab, berpegangan dengan landasan dalil baik nakli maupun qauli. Jadi gak ada yang salah daripada pendapat-pendapat para ulama. Yang salah itu ya kita yang tidak mau mendirikan sholat tarawih, itu selesai. Sholat sunat duhri, berbeda dengan sholat sunnah duhur, ya, qabliyah maupun ba'diyah, wal asri, dan sholat sunnah asar, wal duha, dan sholat sunnah duha, wal witri, dan sholat sunnah witr.
Berbeda dengan sholat sunnah zuhur, boleh kali 4 rakaat langsung salam, boleh baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Atau sholat sunnah asar, qobliyah asar langsung 4 rakaat sekali salam, boleh. Atau sholat duha 4 kali rakaat langsung salam, boleh. Witir juga seperti itu, boleh ya. Kenapa fainahu yajuzu jam'ul arba'il qobliyah awil ba'diyah ya bitahrimin wahidin wa salamin wahidin. Karena boleh dalam permasalahan sholat sunnah ini mengumpulkan 4 rakaat sekaligus baik qobliyah maupun ba'diyah dengan 1 kali takbiratul ihram dan 1 kali salam. Wa kadza ad-duha yajuzu ay yajma'a fihi baina raka'atin kullaha bitahrimin wahidin wa salamin wahid. Begitu juga sholat duha 8 rakaat langsung Anda belabas sekali salaman boleh. Ya biar cepat sholat duha mau ambil 8 rakaat langsung takbiratul ihram 8 rakaat baru salam boleh ya boleh. Wa yanwi dan niatlah siapa musalli biha dengan sholat tarawih at-tarawih pada niat sholat tarawih usolli sunat tarawih raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi al qiyama Ramadan atau niat untuk menghidupkan malam Ramadan. Wabiluha adapun melaksanakan sholat tarawih. Wabiluha adapun melaksanakan sholat tarawih awalul waktu pada permulaan waktu itu afdalu lebih utama min fi'liha dari melaksanakan sholat tarawih asna'ahu pada pertengahan waktu dan naumi yang dilakukan setelah tidur. Melaksanakan sholat tarawih pada awal waktu berarti dan isya itu lebih utama daripada melaksanakan sholat tarawih pada pertengahan waktu yang dilaksanakan setelah tidur ya. Khilafan hal berbeda lima pada pendapat wahamahu yang menganggap pada mazhab al-Halimi Imam Halimi. Berbeda menurut pendapat Imam Halimi bahwa menurut beliau min anna fi'luha asna'ahu ba'da naum afdal, pelaksanaan sholat tarawih pada pertengahan malam setelah tidur itu berarti terjadi ikhtilaf pula. Nah, Anda mau di awal waktu silakan, mau di pertengahan waktu silakan. Wasumiyat dan dinamakan apa sholat tarawih tarawihah dengan nama tarawih li'annahum karena sumiyah sahabat. Sumiat dan dinamakan apa sholat tarawih tarawihah dengan nama tarawih li'annahum karena sumiyah sahabat itu kanu ada para sahabat itu yastarihuna beristirahat siapa sahabat lituli qiyamihim karena lamanya berdirinya sahabat atau ibadahnya sahabat. Dinamakan tarawih karena para sahabat ya beristirahat di dalam sholat tersebut karena panjangnya atau lamanya pelaksanaan sholat tarawih. Istirahat ba'da kulli taslimataini setelah setiap 2 kali salah setiap 2 salat 2 rakaat salam istirahat. Tuh, kalau di kita kan dia 2 kali rakaat salam diselingi dengan sholawat kepada Nabi, kemudian para sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Itu para sahabat istirahat. Dan tentang pembacaan lagi istirahatnya ini ya silahkan ya. Anda mau baca istighfar, baca sholawat dan lain sebagainya, namanya istirahat ya. Istirahat kan berarti waktu kayak waktu Anda santai silakan mau berdoa, mau bersholawat, mau beristighfar dan lain sebagainya. Yukhadu minat ta'lil al-madhkur anu yang begitu lul qiyami bil qiraah ma'al hudur wal khusyu ya. Bila lima ya'tadu kasur min fi zamanina min takhfifiha ya. Yang bagi memanjangkan berdirinya pelaksanaan sholat tarawih dengan bacaan Al-Quran ya, dengan khusyuk. Berbeda dengan kebiasaan orang-orang yang di akhir zaman
dari meringankan bacaan, ya. Wa yatafakharuna bidzalika qala qutbul irsyad Sayyidina Abdullah bin Alawi al-Khaddad bin As-Soih wal yahdharu min at-takhfif al-mufarritu alladhi ya'tadu kasunal juhalah fi sholatihim lit-tarawih hatta rubbama yaquna bisababihi fil ikhlali bi syai'in minal wajibati mislu tarki tuma'ninah fil ruku' wassujud. Ini hati-hati kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Khaddad, ya, kebiasaan orang-orang sekarang, orang-orang juhal di dalam pelaksanaan sholat tarawih. Mereka pelaksanaannya cepat banget, ya, sehingga bisa menghilangkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat, semisal tumakni, lupa sama tumakninahnya, ya. Kira-kira ada khusyuknya apa kagak itu? Kira-kira ada khudunya nggak di situ, ya? Khudurul qalbi apa kagak, ya? Jadi intinya ya sholat tarawih yang tawasud, kelamaan juga ayahnya nggak enak, ada aki-aki nenek-nenek di belakang jamaahnya, kesian kakinya gemeteran, berdiri kelamaan, yang udah tua-tua, ya, kecepatan, ya juga yang aki-aki kasian, ya, bisa-bisa sakit pinggang, udah lu begini bangun lagi lu ya kaki pinggang. Jadi yang pakai tawasud, ya. Ya iramanya santai aja, jangan terlalu terburu-buru, ya, santai. Ini enggak undang-undang, ya, kita yang patas-patas aja, ya, 5 menit 20 rakaat kelar. Ini salat apa, ya, sah. Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi, tumakninahnya, rukun-rukun di dalam sholatnya terpenuhi, sah, ya, sah. Tapi untuk diterima dan tidak terimanya wallahu a'lam, ya. Kalau cari sahnya, ya sah, yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi. Bahkan ada sebagian pendapat yang tumakninah ini bukan bagian daripada rukun. Kalau kita ikut pendapat itu repot, udah kayak capung lagi minum, ya. Jangan dibiasakan, memang santri kelakuannya biasanya begitu. Kalau tarawih itu cepat-cepat takut. Kalau di rumah jangan, ya. Kita harus kondisional. Kita harus melihat muqtadul hal. Ya, kita harus bisa menjadi orang yang bisa melihat keadaan, ya, siapa yang kita bawa, siapa yang kita ajak. Yang kita ajak nenek-nenek, kakek-kakek, ente mau gaya, ente remaja, ya berarti Anda tidak menempatkan posisi Anda pada tempat, ya, tidak muqtadul hal, berarti tidak sesuai dengan tuntutan keadaan. Ini santri harus paham, ya. Kebiasaan di pondok cepat baca Quran, wirid cepat, ya, sholat cepat, Kalau di rumah lihat sikon, lihat kondisi, siapa yang kita bawa, siapa yang kita hadepin, ya. Mereka ada orang yang bacanya masih terbata-bata, ya, wiridnya juga masih terbata-bata. Ini, ya, harus betul-betul bisa menempatkan diri, karena kita sebagai dai pengajak, ajaklah orang dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jangan arogan dengan cara kita bubuk-bubuk, ya. Yang ada hancur pisan, ya. Nggak ada yang mau. Yang mau anak muda-muda doang. Oh, sono masjidnya tarawihnya 5 menit selesai, kita kesono, ya. Orang-orang yang nyari cepet doang. Nah ini diperhatikan, ya, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Khaddad. Nah, ini orang-orang juhala daripada sholat tarawih, sehingga mereka menghilangkan dari kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat, dari tumakninah baik di dalam ruku maupun sujud. Bahkan watar qiraatil Fatihah al-wajib allati la budda minhu bisababil ajalatin, ya. Fa yasiru ahadu minallah la huwa shalla fa fazi'a bisawab wa la huwa tarkun. Nah, ya, dibaca sendiri itu, dibahas, dipahami dalam kitab As-Sohih Diniyahnya daripada karangan Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Khaddad. Di sini ada, ya, bahasanya. Kemudian mana tadi? Wasirul isrina, adapun hikmah 20 rakaat. Hikmahnya apa? Ya, itu annar rawatib, sesungguhnya sholat sunnah rawatib al-muakkadata, yang ditekankan, atau sunnah akadah, ya, dari sholat sunnah rawatib itu yang ada dalam sholat 5 waktu, ya,
sunnah muakkadah fi ghairi Ramadan, di dalam selain bulan Ramadan itu isrun 20 rakaat. Hikmahnya karena sholat sunnah rawatib al-muakkadah yang sangat ditekankan untuk kita laksanakan itu jumlahnya ada 20 rakaat di selain bulan Ramadan, maka fadu'ifat, maka dilipat gandakan apa ya rawatib fihi di dalam Ramadan, tambah lagi malamnya 20 rakaat, jadi pahalanya berlipat-lipat kan. Li'annahu karena sungguhnya Ramadan itu waktu jiddin, waktu untuk bersungguh-sungguh, wa tashmirin dan tashmir ya, apa namanya, waktu bersemangat ya, waktu jid wa tashmir ya, kalau bahasanya ada bersemangat, singkirkan dengan baju Anda. Nah ya, waktu bulan Ramadan itu waktu untuk kita bukan untuk bersantai saat jiddin wa tashmir ya, apa tashmir apa sih ya, waktu semangat lah ya, semangat dan ya harus benar-benar mempersiapkan diri pada waktu bulan Ramadan, dan karena kulluha awqati fi Ramadan min ibadatin, bernilai ibadah, bahkan naumul shaim, tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Luar biasa nggak tuh bulan Ramadan? Ngilernya orang puasa pada bulan Ramadan itu dapat pahala ya, tidur malam hari apabila di bulan Ramadan pahalanya double ya, luar biasa ya, silaturahmi kita pahala double 100 kali, waktu-waktu yang semuanya bisa bernilai ibadah ya, yang kita lakukan di hari-hari biasa nggak dapat pahala atau pahalanya kecil, tapi kalau bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan luar biasa ya. Napas kita bahkan aromanya itu lebih wangi daripada aroma minyak misik nanti di surga, apalagi kalau sahurnya pakai jangan sikat gigi ya, kalau ada teman-teman lebih wangi dari minyak misik ya, jangan ya, yang ada nanti digebukin orang. Ini maksudnya indallah, nanti balasannya. Kalau indah nas ya tetap aja jengkol gojek, indah nas jengkol gojek, kalau nggak bakal berubah saya ya, jangan ngomong ada hadisnya ini banget ya, jadi baunya lebih harum itu indallah. Kalau indah saya ya gojek jauh-jauh nanti dari yang kalau bukan jengkol, apalagi berpuasa perut lapar gojekol enak ya, jangan mengganggu orang ya. Kemudian wa takriru qul huwallahu ahad, adapun mengulang-ulangi bacaan surat qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, salasan dengan 3 kali fi rakaat dalam setiap rakaat, al akhirat yang akhir-akhir, min rakaatiha dari rakaatnya tarawih itu bid'atun ghairu hasanatin, bid'ah yang tidak baik ya. Mengulang-ulang bacaan kulhu 3 kali di dalam setiap rakaat dari rakaat yang terakhir di dalam sholat tarawih. 1 rakaat baca biasanya nih sholat tarawih kita nih ya, Bismillahirrahmanirrahim biasanya al-haqqu at-takasur ya kan. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah kulhunya 3 kali bid'atun wa yuhasab 3 kali ya, kalau 1 kali enggak ya enggak, ini racikan dari ulama aja, memang tidak ada ketentuan dari Nabi apa yang harus dibaca di dalam sholat sunat tarawih. Nah, racikan ulama ya, biasanya khatmul Quran kan diawali dari at-takasur sampai kebetulan pas itu jumlahnya 20 dah tuh kita ya at-takasur hatta, karena dalam satu riwayat dikatakan bahwa kita tuh pernah ya di dalam sholat membaca surat ya, di dalam sholat ya yang merupakan sunnah daripada sholat ya, setelah baca Fatihah kan kita disunahkan membaca
surat, membaca surat walaupun itu min suratil qasir, dari surat-surat yang pendek, tetapi kalau dibaca full dari awal sampai habis itu lebih utama daripada membaca sebagian dari surat Al-Quran walaupun banyak tapi tidak full. Baca Al-Baqarah dari awal sampai pertengahan lama banyak itu ya, dalam surat Maghrib, surat Asar, surat Isya bacanya Al-Baqarah, orang sekarang gitu. Jamaah maghrib yang dibaca Al-Baqarah dari awal sampai tengah. Itu lebih afdal membaca surat pendek tapi selesai, karena maknanya sebut, daripada membaca ayat banyak panjang tapi tidak selesai. Ada sebagian pendapat ulama begitu, kecuali di dalam waktu-waktu yang memang disunahkan oleh Rasul untuk membaca surat tertentu. Misalkan subuhnya hari Jumat yang dibaca ya potongan ayat ini, ya itu baru ada urut dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Sedangkan pada waktu-waktu yang tidak ada urut dari Nabi seperti Maghrib, Isya, membaca surat pendek tapi full itu lebih afdal, lebih utama daripada membaca surat panjang-panjang tapi tidak sempurna sampai habis. Nah ini yang ada salah kita. Ya sholat tarawih 20 rakaat, setiap rakaat full, al-hakumut full, wal asri full, daripada baca enggak full, enggak sampai khatam. Nah kalau mau lebih afdal lagi, selama 1 bulan dari hari H pertama bulan Ramadan, bila bacaan sholat tarawihnya itu menghatamkan Quran dari rakaat pertama Al-Baqarah nyambung terus, rakaat kedua nyambung terus, rakaat ketiga, rakaat 20 nyambung, syukur-syukur bisa hatam dalam 1 malam. Ada yang pernah begitu 20 rakaat atau 1 Quran, berarti 1 rakaat berapa ayat yang dibaca, berapa surat ya nggak ada yang mampu, nggak ada yang kuat bagi kita apa 2 kagak, padahal pakai Quran baca bisa mantap ke jemaah ya, sekali diri langsung hatam, setiap malam hatam berarti 30 kali 30 kali dihatamkannya sambil sholat tarawih, luar biasa. Lebih simpel lagi udah kayak kita dah kulhu sampai dengan ya al-hakumut sampai dengan surat tempat terakhir dapat selesai ditutup dengan begitu nih ya. Jadi kalau 3 kali daripada dibid'atun ghairu hasanatin li annabihi, karena sungguhnya itu di dalam takriru qul huwallahu ahad salasan 3 kali dalam rakaat akhir itu ikhlalan ya, merusak bisunnati dengan sunnah, kama seperti keterangan afta yang berfatwa dengan siapa Syekhuna guru kami, seperti keterangan yang difatwakan oleh Imam Ibnu Hajar. Nah itu di dalam dijelaskan al-hasil alladhi yadharu min kalami annal warid fi qiraatil Qur'an kullahu bi tajzi'ati al-ma'lumati bahwa al-aula wal afdal ya. Nah ini wa anna ghairu dzalika khilaful aula wal afdal suwarul qiraatu suratul ikhlas wa ghairu fi kulli rak'atin ya au fi fatiha akhir minha au awal sawalun karorot salasan aula. Itu di bawah kaidah paham pelajari. Yang utama bagaimana ya di dalam bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat tarawih. Yang jelas apa yang kita laksanakan itu berdasarkan, dan itu sudah melalui kajian para ulama-ulama kita. Subhanallah wallahu a'lam bissawab. Ayo dibaca.